Izinkan saya untuk memanggil terlebih dahulu panelis pertama kita di sini ada Putu Merta Surya Putra, editor news liputan6.com yang sudah bergabung secara virtual. Halo. Halo Mbak Nadia. Hai, Pagi. apa kabar Mas? Sehat. Mbak Nadia sehat ya? Sehat. Seger dong ini siang-siang ini habis ngopi ya biasanya ya. Nah, ini kita akan ngebahas headline liputan6.com hari ini mengenai calon terkuat untuk Panglima TNI yang baru, dan ini muncul dua nama gitu Mas. Ada Jenderal Andika Perkasa dari TNI AD dan juga Laksamana Yudo Margono TNI AL. Mengapa demikian? Mengapa nama-nama ini yang muncul? Nah, kalau kita ngelihat dua nama ini kenapa bisa muncul, karena kan kalau berdasarkan pasal 13 ya, itu kan sekarang kan Panglima TNI itu dipegang sama Angkatan Udara, Pak. Ini kan Pak Hadi Cahyanto ini kan dari udara, berarti kan kalau mengikuti rotasi, berarti kan sisa tinggal darat dan laut yang mungkin bagian menjadi gilirannya. Jadi dua nama ini yang diprediksi memang menjadi calon kuat yang akan nanti dipilih oleh Pak Jokowi salah satunya. Begitu Nadia. Oke, tapi dari peraturannya sendiri untuk suksesi ini emang ada rotasi kah? Melihat dari undang-undangnya begitu, apakah memang harus ada pergantian dari TNI AU ke AD ke AL atau bebas sebenarnya random gitu ya dalam tanda kutip? Nah, kalau dalam pasal 13 Undang-Undang TNI ayat 4 sebenarnya kan hanya menyatakan bisa atau dapat, bisa diambil dari tiga matra itu, baik TNI AD, TNI AL atau TNI AU. Nah, kemudian kebiasaan merotasi ini kan dimulai dari zaman era Presiden Gus Dur ya, artinya Gus Dur, baik. Gus Dur yang merotasi tidak hanya AD terus tapi AD, AU, udara. Nah, kalau melihat kebiasaan ini kan bahwa kemarin kan juga pada saat sebelum Pak Hadi Cahyanto kan adalah Pak Jenderal Gatot Nurmantio yang AD, dan kemudian Pak Jokowi kemudian memberikan kesempatan kepada Pak Hadi yang hitungannya dari Angkatan Udara. Nah, kemungkinan dua ini pun makanya kenapa Pak Andika dan Pak Yudo yang mendapatkan kesempatan karena ya untuk berputar lagi seperti kebiasaan Pak Presiden Jokowi sendiri. Oke, baik. Ini sebenarnya bursa memanas karena memang Marsikal Hadi Cahyanto akan pensiun begitu ya. Beli Putu ini pada November 2021 mendatang. Kemudian bagaimana pengamat atau ahli melihat chance dari dua orang tokoh ini, kemudian ada Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo. Siapa yang kemudian paling dijagokan? Pengamat masih belum bisa menjagokan karena kan sebenarnya semua berada di tangan Presiden Jokowi yang menentukan, baik dia mau kembali ke AD lagi atau memberi giliran kepada Angkatan Laut untuk kesempatan Panglima ini. Tapi kalau melihat melihat masa pensiunnya, kalau misalnya Pak Andika yang menjabat, maka dia hanya 1 tahun, artinya Pak Andika hanya bisa sampai sekitar November 2002 karena dia akan pensiun di November 2002. Nah, kalau Pak Yudo dia lebih lama, sedikit lebih lama setahun dari Pak Andika. Artinya dia pensiun di November 2023. Nah, banyak yang menilai bahwa Pak Andika ini lebih pengalaman karena lebih matang, lebih usianya, dan kemudian mengingat bahwa masalah-masalah yang akan dihadapi ke depan seperti Papua yang masih terganjal mungkin bisa, dan pendekatan yang humanis masih bisa menjadi pilihan. Nah, sedangkan kalau Pak Yudo ini juga punya khas karena memang fokus Presiden juga menguatkan sektor kelautan juga menjadi penting gitu. Karena jadinya dua ini sama-sama kuat. Oke, baik. Nanti kita lihat ya bagaimana kemudian bursa ini semakin memanas. Apakah ada kemungkinan masuk nama ketiga begitu? Sebenarnya berdasarkan peraturan juga Kasal bisa saja. Kasal bisa saja Pak Fajar bisa dipilih. Tapi kan kemudian mengingat lagi bahwa Pak Hadi sudah dari AU, kemudian kalau dipilih dari AU lagi pasti kan gejolak gejolak juga akan bisa di pati-pati TNI ini juga akan memanas. Dan kita juga mengingat bahwa masih banyak tantangan ke depan selain pandemi COVID-19 buat Panglima ini. Jadi tidak mungkin menciptakan suasana yang menghangat di tubuh TNI sendiri, masih banyak tantangan ke depan yang akan dihadapi Panglima baru ini. Begitu Nadia.
Baik, Beli Putu, ini kita akan menyaksikan ya, mungkin dalam beberapa bulan ke depan siapa yang akan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Nanti kita tunggu update-nya bersama-sama dan selanjutnya bisa dibaca selengkapnya di liputan6.com. Terima kasih Putu Mertap Surya Putra, editor news liputan6.com. Stay safe, stay healthy, bye-bye.